Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilfa dengan NIM A121230886. Saya dari kelas J, mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Mem Siti Kiftia SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari mind mapping saya, yaitu merupakan tugas akhir dari mata kuliah profesi kependidikan. Baik, langsung saja di sini terdapat 7 materi yang telah dipelajari pada mata kuliah pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu pengantar profesi. Nah, di pengantar profesi ini terdapat beberapa terms. Yang pertama yaitu pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman tertentu. Kemudian term selanjutnya yaitu perbedaan profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Baik, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesional merupakan seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukan menurut etika dan sikap-sikap profesional. Kemudian profesionalisme yaitu komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, profesionalitas yaitu tingkat kompetensi atau kualitas yang dimiliki seorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar profesi. Kemudian terms yang selanjutnya yaitu karakteristik dan syarat profesi. Karakteristik profesi yaitu keahlian khusus. Profesi memerlukan pendidikan formal dan pelatihan yang mendalam. Kemudian terdapat kode etik atau ada aturan moral dan etika yang mengatur pelaksanaan profesi. Baik, selanjutnya yaitu layanan publik. Tujuan utama adalah memberikan kontribusi atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pengakuan resmi memiliki badan atau organisasi profesi yang mengatur dan mengawasi anggotanya. Kemudian kemandirian, profesional memiliki otonomi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, kemudian ada syarat profesi. Syarat profesi yaitu pendidikan dan pelatihan khusus yang relevan, kemudian sertifikasi atau lisensi untuk menjalankan profesi tersebut. Kemudian ada kompetensi dan pengetahuan mendalam dalam bidang tersebut, ada penguasaan teknologi atau alat yang relevan dengan profesi, kemudian ada kepatuhan pada kode etik profesi. Baik, terms yang selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi, yaitu terdapat spesialisasi, yaitu pengetahuan umum yang luas dan pengetahuan khusus yang dalam. Kemudian karya yang bina secara organisatoris, yaitu terdapat keterikatan dalam suatu organisasi profesional, kemudian memiliki otonomi jabatan, kemudian mempunyai kode etik jabatan, dan 4 merupakan karya bukti seumur hidup. Ciri yang terakhir yaitu diakui masyarakat. Yang pertama yaitu memperoleh dukungan dari masyarakat, yang kedua mendapat pengesahan dan pelindungan hukum, yang ketiga mempunyai persyaratan kerja yang sehat, dan terakhir mempunyai jaminan hidup yang layak. Term selanjutnya yaitu ada syarat-syarat profesi guru, di mana yaitu kualifikasi akademik, yaitu minimal lulusan sarjana S1 dari jurusan yang relevan. Kemudian yaitu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian terdapat sertifikasi guru, yang dimana yaitu sertifikasi pendidik yang menunjukkan kelayakan sebagai seorang guru. Kemudian pengalaman mengajar, memiliki pengalaman dan jam terbang di dunia pendidikan. Kemudian komitmen etis dan moral, yaitu mematuhi kode etik profesi guru dan menunjukkan sikap profesionalitas. Baik, masuk pada bagian B yaitu profesi guru, di mana ada beberapa terms juga. Yang pertama yaitu sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Nah, sejarah singkat profesi guru di Indonesia dimulai dari pada masa para kolonial, di mana pada masa sebelum penjajahan peran guru dikenal dalam bentuk guru agama,
seperti ulama, kiai, atau pendeta. Kemudian pada masa kolonial Belanda, di mana pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah formal pada awal abad ke-19 untuk anak-anak Belanda dan elit pribumi. Kemudian yang ketiga, masa pergerakan nasional, di mana pada awal abad ke-20 muncul kesadaran nasionalisme di kalangan pendidik. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Selanjutnya yaitu pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1965. Setelah kemerdekaan, profesi guru semakin dihargai. Guru dianggap sebagai pahlawan tanpa jasa karena perannya dalam mencerdaskan bangsa. Kemudian pada Orde Baru, di mana tahun 1966 sampai 1998, pada masa ini pendidikan guru terstandarisasi melalui program diploma dan sarjana pendidikan. Kemudian pada era reformasi dan modern, sejak tahun 2000-an, status dan profesionalitas guru semakin ditingkatkan melalui sertifikasi guru dan undang-undang guru dan dosen UU nomor 14 tahun 2005. Baik, term selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi seorang guru. Baik, saya masuk ke tugas guru. Nah, tugas guru di sini terdapat 5 tugas, yaitu mengajar menyampaikan materi pelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua yaitu membimbing, membantu peserta didik mengatasi masalah akademik maupun non-akademik. Kemudian membuat rencana pembelajaran, menyusun silabus, RPP, dan materi ajar. Kemudian menilai dan mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu mengembangkan kompetensi, mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan profesionalitas. Baik, selanjutnya saya masuk ke fungsi guru. Fungsi guru ada 5 di sini, yaitu yang pertama sebagai pendidik, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter terhadap siswanya. Kemudian sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai motivator, membangkitkan semangat belajar peserta didik atau siswa. Baik, selanjutnya yaitu sebagai evaluator, menilai proses dan hasil pembelajaran secara objektif. Kemudian yang kelima sebagai inspirator, yaitu memberikan teladan dan mendorong kreativitas siswa. Baik, term selanjutnya yaitu ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang pertama yaitu komunikasi efektif, yaitu kemampuan menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu manajemen kelas, yaitu mengelola suasana kelas agar kondusif untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan materi, memahami materi pelajaran dengan mendalam. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan adaptasi, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi, memanfaatkan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu evaluasi dan penilaian, yaitu menilai hasil belajar siswa secara objektif dan konstruktif. Baik, kemudian yang terakhir yaitu empati dan kesabaran, memahami kebutuhan emosional siswa dengan penuh perhatian. Baik, term selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu terdapat 4, yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, memiliki sikap yang baik, menjadi teladan, dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi profesional, di mana yaitu menguasai materi pelajaran dengan baik dan terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilan di bidangnya. Kita masuk pada bagian C, materi yang ketiga yaitu materi komponen sistem pendidikan guru profesional. Di sini terdapat 2, yaitu komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru. Yang pertama yaitu komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia. Terdapat 7,
di sini yaitu dasar pendidikan, prinsip yang mendasari sistem pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan, sasaran yang ingin dicapai dalam pendidikan. Kemudian pendidik, orang yang mengajar dan membimbing peserta didik. Kemudian ada peserta didik, yaitu orang yang menerima pendidikan. Kemudian terdapat media pendidikan, yaitu alat yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian terdapat materi dan metode, yaitu bahan ajar dan cara penyampaiannya. Baik, yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan, yaitu kondisi tempat dan situasi pendidikan. Baik, kita masuk kepada komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru, di mana terdapat 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkan. Kemudian ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Kemudian ada kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dengan peserta pendidik dan masyarakat. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu karakter dan sikap pribadi guru. Baik, kita masuk ke materi keempat, yaitu materi bagian D, yaitu materi model-model pre-service pendidikan guru. Nah, terdapat beberapa terms juga, ada 3 terms. Yang pertama yaitu model concurrent pre-service pendidikan guru. Apa itu model concurrent? Model concurrent dikenal sebagai model simultan atau terintegrasi, menyatukan pembelajaran bidang studi, subject matter, dan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan dalam satu fase pendidikan. Nah, calon guru mempelajari materi ajar dan sekaligus mempelajari metode pengajarannya secara bersamaan. Ini berarti teori dan praktik diintegrasikan secara sinergis selama proses pendidikan. Term selanjutnya yaitu perbedaan model concurrent dan konsekutif pre-service pendidikan guru. Perbedaannya yaitu model concurrent merupakan model penyelenggaraan pendidikan guru yang mengintegrasikan penguasaan bidang studi atau subject matter dengan kompetensi pedagogik atau ilmu kependidikan dalam satu fase dalam waktu yang bersamaan, yang merupakan kelemahannya terletak pada potensi kekurangan dalam penguasaan kompetensi pedagogis, sosial, dan kepribadian jika tidak dirancang. Dan model konsekutif yaitu model berlapis, di mana berbeda dengan model konkuren, di mana model konsekutif merupakan model pendidikan guru yang dilakukan secara bertahap atau berlapis. Tahap pertama fokus pada penguasaan bidang studi, sementara tahap kedua berfokus pada pendidikan kependidikan. Namun kelemahannya adalah potensi kekurangan dalam pemahaman pedagogik jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan praktik mengajar yang memadai. Baik, kita masuk pada term selanjutnya yaitu pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Baik, pendidikan pre-service seperti PPG menggabungkan teori pengajaran dan praktik langsung di kelas untuk meningkatkan profesionalitas guru. Nah, program ini melatih calon guru dalam pengelolaan kelas, perancangan kurikulum, dan pengembangan metode mengajar yang efektif. Nah, selain itu, refleksi diri selama praktik membantu calon guru mengevaluasi dan memperbaiki kemampuan mereka. Nah, hal ini menciptakan guru yang kompeten, adaptif, dan profesional. Baik, materi yang kelima yaitu model-model in-service pendidikan guru dalam pengembangan kompetensi menuju profesionalisme. Nah, di sini terdapat 3 terms juga. Yang pertama yaitu in-service training dan upgrading. In-service training adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja saat mereka masih aktif bekerja untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Sementara upgrading adalah proses peningkatan kompetensi, keterampilan, atau kualifikasi seseorang untuk memenuhi standar atau tuntutan yang lebih tinggi. Baik, kita masuk pada term selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan atau latihan profesional guru melalui diklat in-service training dan upgrading. Nah, saya mengambil dari sebuah jurnal di mana jurnal tersebut berjudul Pengaruh Pre-Service dan In-Service Training dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bolang Mangendo Utara, ditulis oleh Roslyn
Arwildayanto, dan Arifin. Baik, selanjutnya kita masuk pada model in-service, dapat mengembangkan kompetensi menuju guru profesional. Baik, in-service training yang bisa dilakukan dalam sebuah sekolah yaitu dengan berbagai peningkatan kompetensi dengan berbagai pelatihan, yaitu kompetensi profesional dengan judul pelatihan pengembangan media pembelajaran. Kemudian ada kompetensi pedagogik, judul pelatihan yaitu memahami gaya belajar dan keragaman siswa. Kemudian ada kompetensi sosial, judul pelatihan yaitu kompetensi sosial dan pelatihan emosional. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian, judul pelatihan yaitu pelatihan kepemimpinan untuk guru. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6 yaitu permasalahan-permasalahan dalam profesi guru. Nah, yang ada beberapa terms, terdapat 5 terms. Nah, terms yang pertama yaitu tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Nah, hal ini terdapat faktor internal dan terdapat faktor eksternal. Apa sajakah itu? Faktor internal yaitu karakteristik siswa, sikap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah hasil belajar, ada rasa percaya diri, dan kemudian kebiasaan belajar. Kemudian terdapat faktor eksternal yaitu faktor guru, ada lingkungan sosial, ada kurikulum sekolah, dan terakhir sarana dan prasarana. Semua itu merupakan tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Baik, terms yang kedua yaitu program pendidikan guru. Program pendidikan guru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga guru profesional dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan profesi guru penting untuk membekali guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesionalisme seperti etika dan tanggung jawab. Guru terlatih mampu mengelola kelas, memanfaatkan teknologi, serta memahami kebutuhan siswa sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia. Program pendidikan guru sulit karena membutuhkan kombinasi teori, praktik, penguasaan beragam kompetensi. Nah, guru harus memahami materi ajar, metode pengajaran, manajemen kelas, serta psikologi siswa. Selain itu, tantangan teknologi, tuntutan kurikulum, dan harapan masyarakat menambah kompleksitas dalam mempersiapkan guru yang profesional dan adaptif. Nah, kemudian term selanjutnya yaitu konseptualisasi ilmu pengetahuan untuk pembelajaran. Nah, konseptualisasi ilmu pengetahuan untuk pembelajaran adalah proses menyusun pengetahuan agar dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar. Contohnya, mengajar konsep gravitasi dengan menghubungkannya ke pengalaman sehari-hari seperti mengapa benda jatuh ke tanah. Kemudian tujuannya yaitu membantu siswa memahami konsep secara mendalam, menghubungkannya dengan realitas, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, term selanjutnya yaitu sistem penilaian dalam program pendidikan guru. Terdapat 4 kompetensi yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, merupakan kerangka utama dalam sistem penilaian program pendidikan guru, yaitu kompetensi profesional, mengukur penguasaan materi dan keahlian bidang yang diajarkan. Kemudian kompetensi pedagogik, menilai kemampuan pembelajaran, termasuk metode, evaluasi, dan memahami siswa. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu menilai integritas, moral, sikap profesional calon guru. Baik, yang keempat, yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yang dimana yaitu mengukur kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam lingkungan pendidikan. Nah, ada terms yang terakhir yaitu pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi. Nah, terdapat kode etik profesi, yaitu yang pertama menjunjung tinggi harkat martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota, yang keempat meningkatkan mutu profesi, yang kelima meningkatkan mutu organisasi profesi. Baik, kita masuki materi terakhir, bagian G, yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Nah, di sini terdapat satu terms yaitu analisis perbandingan
profesionalisme guru di Indonesia dan Singapura. NASA mengambil perbandingan profesionalisme guru di Indonesia dan Singapura. Terdapat 3 perbandingan saya, yaitu pelatihan dan pengembangan profesi, yaitu kualifikasi guru, kemudian 3 kesejahteraan guru. Baik, yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan profesi. Di Indonesia, pelatihan dan pengembangan guru sering bersifat sporadis dan kurang terstruktur. Banyak guru menghadapi keterbatasan akses ke pelatihan berkualitas karena minimnya anggaran dan fasilitas. Nah, kemudian program sertifikasi guru menjadi upaya meningkatkan profesionalisme, tapi belum maksimal. Nah, untuk di Singapura sendiri, pelatihan guru sangat terencana dan berkelanjutan. Guru diwajibkan mengikuti pelatihan reguler, difasilitasi oleh institusi seperti National Institute of Education atau NIE. Kemudian fokusnya pada inovasi, teknologi, dan pembelajaran berbasis data. Nah, baik, kemudian perbandingan di kualifikasi guru. Di Indonesia, sebagian besar guru memenuhi standar minimal kualifikasi, yaitu sarjana pendidikan. Namun, banyak guru yang mengajar tidak sesuai bidang keahlian. Nah, sementara di Singapura, semua guru harus melalui seleksi ketat dan pelatihan di NIE. Selain memiliki gelar akademik, guru harus menunjukkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan integritas tinggi. Nah, kemudian perbandingan yang terakhir yaitu kesejahteraan guru, di mana di Indonesia gaji guru, terutama guru honorer, masih rendah dan sering tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Meski ada insentif bagi guru berserifikasi, distribusinya tidak merata. Nah, sementara di Singapura sendiri, guru termasuk profesi dengan gaji kompetitif dan berbagai tunjangan seperti bonus kinerja dan peluang promosi. Nah, pemerintah menghargai profesi guru sebagai bagian penting dari pembangunan negara. Itulah perbedaannya. Itulah ke-7 materi-materi mata kuliah profesi kependidikan yang telah saya dapatkan, yang telah saya buat dalam bentuk mind mapping. Semoga saya harap video ini dapat memenuhi sebagai tugas akhir profesi kependidikan. Untuk kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.